Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Dr. Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan, dan juga Dr. Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, Gina, kita, Pak Alex. Iya, selamat pagi. Pak Diki, saya mau ke Pak Alex dulu ya. Pak Alex, ini kan ada kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Pak Luhut mengatakan bahwa ada aturan kebijakan baru ya, naik pesawat dan kereta tak perlu tes COVID. Ini panduannya seperti apa sih jelasnya? Yang pasti bahwa kita sampai saat ini masih di bawah kendali instruksi Mendagri nomor 14 nomor 15 tentang PPKM. Jadi yang mengatur PPKM Jawa Bali dan kemudian di luar Jawa Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat laporan kasus 7 Maret, kasus yang bertambah itu masih ada sekitar antara 21 ribuan. Dan kasus aktif ada di sekitar 450 ribu. Artinya kita masih dalam situasi pandemi. Tetapi kendati pun kita masih dalam situasi pandemi, tentu ada terobosan-terobosan yang harus kita buat dalam rangka transisi dan sekaligus juga untuk memperkuat pemulihan kesehatan beriringan juga dengan pemulihan ekonomi dan pemulihan aktivitas sosial lainnya. Jadi oleh karena itu terobosan-terobosan ini tentu diambil secara hati-hati dan kemudian ini secara bertahap. Jadi kalau misalnya kita mendengar bahwa ada pelonggaran dalam masa karantina, tapi ada persyaratan yang mendampingi, termasuk juga persyaratan dalam penerbangan, ada juga yang harus persyaratan yang harus didukung. Sebagai contoh misalnya bahwa PPKM masih mengatur tentang pengaturan di sektor hulu dan hilir misalnya. Di sektor hulu tetap kontak tracing harus tetap berjalan. Kemudian protokol kesehatan yang mengatur mereka pakai masker, pakai jaga jarak, cuci tangan ini harus terus berlanjut. Dan ini tentu karena pencapaian vaksinasi kita, vaksinasi dasar ini sudah lebih 90% untuk yang satu. Dan yang kedua juga sudah di atas 70%. Dan kemudian kita sekarang booster, walaupun masih jauh di bawah, tapi kita harus mengejar terus sampai ke 30%. Jadi dengan adanya vaksinasi dan pencapaian ini, tentu ini ada sesuatu yang harus kita memang cari terobosan, sehingga perjalanan penerbangan juga bisa lebih aman. Demikian juga infrastruktur di dalam pengaturan di penerbangan juga ini sudah lebih baik. Dengan adanya HEPA filter, ada pengaturan embarkasi, pengaturan saat boarding yang mengikuti acuan protokol kesehatan. Pak Alex, ini peraturan ini efektif berlaku mulai kapan ya? Apakah kemudian sudah ada surat edaran dan juga landasan hukumnya atau bagaimana? Yang jelas baru hari ini keluar instruksi Mendagri nomor 15 tentang PPKM Jawa dan Bali. Tapi kalau misalnya untuk mengatur mengenai apakah bebas pemeriksaan PCR dan pemeriksaan antigen dalam penerbangan, tentu ini akan dikaji oleh berbagai lintas kementerian dan lembaga untuk melihat bagaimana uji coba ini bisa efektif atau tidak. Tentu ini masih dalam proses pengkajian dan kita harus menunggu surat edaran yang akan dikeluarkan oleh Satgas untuk pengaturan-pengaturan tentang persyaratan yang sudah diwacanakan ini ataupun yang sudah ada dalam gagasan ini. Baik, Dr. Alex, saya mau bergeser ke Pak Diki. Pak Diki melihat pemerintah berencana begitu ya akan membebaskan tanpa antigen, tanpa PCR untuk para pengguna transportasi baik darat, laut, udara. Kondisinya saat ini Indonesia masih di tengah pandemi COVID-19 dengan angka kenaikan 20.000 sekian, masih di bawah Omikron, bahkan ada son of Omikron begitu yang penyebarannya cukup masif. Anda melihat cukup resiko nggak sih pemerintah mengambil langkah seperti ini? Ya, di samping bahwa ini adalah memang satu tindakan yang akan ya, pada gilirannya akan ada sepertinya, dan ini kan domestik ya. Namun tadi ada dua hal penting sebetulnya yang sudah ditekankan oleh Pak Alex, dan ini yang kemarin tuh saya terus terang agak prihatinnya ini tidak disampaikan kemarin ketika ini disampaikan pertama ke publik. Pertama, ini masih pandemi kan, ini masih pandemi jelas. Situasi kita masih belum melewati fase kritis. Yang disebut katakanlah cakupan vaksinasi kita 70% itu baru di 9 provinsi. Sisanya belum. Bahkan ada 8 provinsi masih di 50% ke bawah.
Kemudian kita tahu angka kematian kita trennya cenderung meningkat kok ini. Jadi situasi ini masih kritis. Tapi bahwa betul, saya sepakat harus ada mulai tahapan pemulihan harus dimulai dari sekarang memang. Namun, nah sekali lagi kita sepakat ini harus dilakukan dengan terencana, hati-hati. Karena apa? Karena kalau tidak, ya kita mengundang masalah lagi. Varian ini Omicron ini bukan varian terakhir. Gelombang 3 juga bukan gelombang terakhir. Sehingga kalau kita terlalu buru-buru, nah ini yang akan berbahaya buat kita, bisa memperburuk. Dan kita juga harus memahami ya bahwa vaksin itu ya harus tahu manfaat vaksin juga ada masih kelemahannya gitu. Bahwa vaksin ini orang yang sudah divaksin masih bisa terinfeksi, masih bisa menularkan, bahkan sebagian kecilnya masih juga bisa mengalami fatalitas. Itu adalah fakta gitu. Tapi tentunya dengan ada pendekatan misalnya sekarang pelonggaran-pelonggaran ini harus ada penguatan di sektor lain. Jadi ada pelonggaran di satu aspek lain itu harus kuat gitu. Ini yang harus disadari dan harus dilakukan. Aspek lain itu maksud Pak Diki lebih kepada 3T, tracing, treatment, dan lain sebagainya. Betul. Itu? Ya 3T, misalnya Pak Diki? Sebagai contoh misalnya nih ya, bahwa sekarang masker, perjalanan udara nggak ada tes misalnya, tapi maskernya N95 gitu. Karena mereka sudah pakai HEPA filter kan. Kemudian kereta, sekarang nggak ada tes, selain maskernya harus yang setara N95, ya kereta itu sudah diperkuat gitu dengan filter yang lebih baik, apa HEPA filter atau yang serupa. Nah hal-hal seperti ini termasuk ya testing kita, surveillance. Jadi memang tidak seperti di Saudi Arabia, memang tidak ada testing, tapi ada sampling, ada surveillance yang nanti dari sekian penumpang yang datang itu tetap akan yang di random 1% atau 2%, nanti akan dia lihat trennya. Nah ini yang saya sepakat tadi Pak Alex, kita uji coba dulu. Bahkan nanti sebelum Ramadan ini sudah jelas, langkah yang kita ambil terbukti aman, efektif dengan data yang ada. Nah jadi jangan sampai langsung diberlakukan secara umum karena berbahaya. Sekali lagi lansia kita ini banyak yang belum di booster loh. Booster kita masih di 5%-an dan ini berbahaya. Apa yang terjadi di Hong Kong adalah satu pengingat pada kita, Omicron ini bisa menyebabkan fatalitas yang sangat serius. Oke, Pak Diki, nanti poin-poin yang tadi Pak Diki sampaikan saya akan tanyakan ke Pak Alex ya, tapi usai jeda kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.